Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa di mana rencana PT Peridam Pharma Tbk atau PYFA membeli perusahaan farmasi asal Australia Robiotic Limited kian dekat, di mana kepastian didapatkan setelah OJK menerbitkan pernyataan effective right issue di 3 April 2024. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Peridam Pharma Tbk atau PYFA bakal menjajakan right issue 1,07 triliun rupiah dengan melepas maksimal 10,7 miliar saham dengan nilai nominal Rp100. Penerbitan saham setara 95,24% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan. Right issue ditawarkan dengan rasio 1:20, artinya setiap pemegang satu saham lawas dengan nama tercatat sebagai pemegang saham pada 23 April 2024 berhak 20 hak memesan efek terlebih dahulu. Rejuve Global Investment Pty Ltd atau RGI, pemegang saham utama dengan kepemilikan 40,48% dan memiliki hak untuk memperoleh 4,3 miliar HMETD, telah menyatakan akan melaksanakan seluruh haknya. Apabila saham baru tidak seluruh dieksekusi, maka dijatakan secara proporsional kepada pemegang saham yang meminta penambahan saham. Kalau setelah alokasi masih ada sisa saham, pembeli siaga akan membeli total maksimal 5,6 miliar sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut. Berdasarkan akta perjanjian, bertindak sebagai pembeli siaga Rejuve Global Investment Pty Ltd. Saat bersamaan, perseroan juga menerbitkan maksimal 178,36 miliar waran seri 1 atau 33,33% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh. Dana dari hasil pelaksanaan right issue dan pelaksanaan waran seri 1 seluruhnya akan digunakan oleh perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dalam mendukung pengembangan usaha. Berbagai sumber, IDEX Channel. Dan pemirsa, aksi korporasi ini tampaknya direspon positif oleh para pelaku pasar, di mana di sepanjang perdagangan hari ini, di tengah penguatan saham-saham sektor kesehatan, PYFA hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Tadi sempat menguat di atas 24%, posisi saat ini menguat di 23,95%. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday-nya untuk saham PYFA di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa, pergerakan saham PYFA di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level Rp855 per saham. Ini mengalami penguatan jika dibandingkan dengan posisi penutupan hari sebelumnya di Rp835 per saham. Pasca dibuka, PYFA tadi sempat bergerak di zona merah, melemah ke 820. Kemudian pada pukul 9.15, PYFA mengalami kenaikan yang cukup signifikan ke 1040, pemirsa. Meskipun di penutupan sesi pertama siang tadi di 1035, penguatannya lebih ke arah terbatas. Pembukaan sesi kedua kembali menguat ke 1040, posisi saat ini di 1035. Ya, updatean pergerakan intraday-nya untuk PYFA di sepanjang perdagangan hari ini. Berikutnya saya juga akan sampaikan bagaimana pergerakan saham PYFA dalam 6 bulan terakhir, di mana di perdagangan Oktober hingga November, saham PYFA lebih cenderung bergerak di level 800-an, pemirsa. Kemudian di Desember ini mengalami penguatan yang cukup tinggi ke 1.400 dan posisi ini tidak mampu dipertahankan, di mana dalam beberapa bulan terakhir saham PYFA lebih cenderung mengalami tekanan yang cukup dalam. Bahkan di perdagangan Maret, tepatnya di 26 Maret, saham PYFA ini mengalami koreksi yang cukup dalam, sempat menyentuh di 620. Dan di sepanjang perdagangan hari ini, saham PYFA mengalami penguatan yang cukup signifikan, sempat tadi menguat di atas 24%, dan PYFA kembali diperdagangkan di atas Rp1.000 per saham, tepatnya di 1040, posisi saat ini di 1035. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana dari sisi valuasi untuk PYFA, apakah masih menarik atau tidak dengan beberapa indikator yang ada. Kita akan coba lihat dari posisi price earning ratio-nya dan juga beberapa indikator lainnya. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Untuk posisi price earning ratio-nya minus di 6,50 kali, PSR-nya di 0,79 kali, PBV-nya di kisaran 1,55 kali, sementara VCFR-nya minus di 5,33 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.